Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Hanum. Nah, kali ini kita akan belajar tentang situasi sekarang ini kan sedang mengalami beragam banyak virus. Salah satunya itu virus corona. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya. Tapi untuk belajar kali ini kita nggak sendiri, kita ditemani oleh Kak Andri. Oke, sekarang kita panggil Kak Andrinya ya. Kak Andri. Nah, sekarang Kak Andrinya udah bersama kita nih. Kakak sapa dulu ya Kak Andrinya. Halo Kak Andri. Halo Kak Hanum. Oke, bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, Puasa nggak sehat, insya Allah puasa. Wah, bagus ya. Untuk adik-adik di rumah coba disapa Kak. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Bagaimana puasa hari ini? Lancar kan? Belum ada yang bolong? Kalau belum ada yang bolong, harus diteruskan sampai bulan suci Ramadannya selesai dan semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kita memasuki pembelajaran yaitu mengenai sekarang ini kan kita lagi mengalami suatu masalah, itu masalah seperti kayak penyakit. Nah, penyakit itu yang dinamakan virus. Nah, pasti adik-adik tahu nih di berita, yang suka baca berita, yang suka baca-baca di sosial media kalian pasti tahu kan sekarang kita lagi ramai yang namanya virus, yaitu virus COVID-19 atau yang sering kita dengar yaitu virus corona. Nah, kamu mau nanya nih, apa sih virus corona itu? Ya, kalau yang kakak tahu dari virus corona itu sebenarnya sama seperti virus-virus yang lainnya. Cuman yang kakak baca dari berita maupun dari artikel-artikel lainnya itu hampir persis kayak flu-flu biasa. Hanya memang dampaknya itu lebih parah daripada flu-flu yang lain. Kayak misalkan flu yang biasa kan kayak flu batuk, flu terus pilek dan lainnya kan hanya sakitnya kan begitu. Tapi kalau virus corona itu bisa sampai membunuh diri kita sendiri. Artinya kita bisa meninggal dengan adanya virus corona ini. Berarti virus ini cukup berbahaya sekali ya kan? Cukup berbahaya banget, bahkan bukan cukup ya, tapi berbahaya, memang berbahaya. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses. Namun, ini jarang terjadi. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan, termasuk unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Virus corona sangat berbahaya sekali kan? Nah, dengan itu kita harus istilahnya menjaga diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri, yaitu dengan cara pencegahannya. Ya, betul. Coba kamu mau tahu nih Kak Andi gimana sih cara pencegahan? Jadi sebenarnya itu nggak terlalu sulit sih Kak Hanum. Kalau kita mau, kita giat dan kita rajin untuk menanganinya, ya kita insya Allah bisa terhindari dari virus corona ini. Menurut Kak Andri, langkah pertama yang harus kita rutinkan itu cuci tangan dengan menggunakan sabun. Lalu kita makan
sehat, artinya kita menjaga pola makan kita, jangan sampai kita itu telat makan. Karena menurut Kak Andri ya, yang Kak Andri dengar dari orang lain maupun dari berita, virus corona itu bisa masuk jika imun kitanya itu berkurang. Nah, imun berkurang itu kan berarti kita yang kurang sehat sama diri kita sendiri. Jadi kita adik-adik semuanya harus menjaga pola makan agar imun kita tidak berkurang. Nah, sama seperti video yang akan dijelaskan berikut. Saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan, hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan kamu memasak daging dan telur sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat kamu batuk atau bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Kita udah mempelajari tentang apa itu virus corona, bagaimana cara pencegahannya. Nah, setelah itu dampak dari virus corona ini. Nah, coba Kak Andri mau tahu nih, dampak dari virus corona ini apa aja sih, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah nih? Ya, sebelumnya Kak Andri mau nanya dampak negatifnya itu mungkin banyak ya Hanum. Pertama, apalagi kita gitu sebagai siswa maupun siswi sekolah dasar, jadi kita nggak bisa belajar di sekolah, kita lebih kayak belajarnya di rumah, ya kan. Sedangkan kan belajar di rumah kita ketahui kan mungkin nggak maksimal gitu loh dengan adanya corona ini. Lalu kita nggak bisa bertemu sama teman-teman kita nggak bisa bercanda, kita nggak bisa main sama teman-teman itu dampak negatif dari adanya virus corona. Positifnya menurut Anda sendiri, pertama dengan adanya virus corona ya, mungkin adik-adik pasti banyak nih yang sering main tiap hari sampai lupa pulang ya kan. Cuman dengan adanya virus corona ini, adik bisa main sama orang tua di rumah. Menurut Kak Andri, dampak positifnya pertama itu, selain itu juga kita bisa berkumpul dengan keluarga ya kan, kita bisa kumpul-kumpul sama keluarga yang lainnya, saudara-saudara yang lainnya. Tapi ingat, ketika kita kumpul ya kita juga harus menjaga jarak, jangan terlalu berdekatan. Itu dampak positifnya dari adanya virus corona ini. Itu menurut Kak Andri kan. Oke, bagus banget ya menurut Kak Andri ini penjelasannya. Nah, sekarang juga ada video tentang dampak dari virus corona itu apa sih, biar adik-adik tuh paham gitu. Oke, disimak dengan baik ya adik-adik. Teman-teman media, setelah kami pertimbangkan dan juga diskusikan dengan Pak Presiden dan dengan instansi-instansi lainnya di kementerian dan di luar, kami telah memutuskan untuk membatalkan ujian nasional di tahun 2020 ini. Dialami oleh siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri Curah Takir 3, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Lokasi sekolah dan tempat tinggal di pelosok membuat mereka tidak dapat belajar online. Pasalnya di daerah mereka belum ada sinyal internet dan kebanyakan orang tua siswa tidak mempunyai ponsel pintar sebagai sarana belajar online. Gak enak. Kenapa kok gak enak? Karena di sini gak ada sinyal. Terus Terus di sini gak ada TVRI. punya HP nggak? Gak punya. Terus kalau belajar gimana nih? Dikasih lembaran sama Pak Guru. Berapa hari sekali nih? 1 minggu sekali. Gimana, enak mana? Enakan di sekolah. Oke adik-adik.
adik-adik, sudah cukup jelas kan apa yang telah disampaikan oleh Kak Hanum dan Kak Andri. Nah, mungkin itu saja yang bisa Kak Hanum dan Kak Andri sampaikan. Bagaimana Kak Andri? Ya mungkin itu aja dari Kak Andri dan Kak Hanum juga. Semoga apa yang kita sampaikan Kak Andri maupun Kak Hanum bisa diterima dan bisa dipelajari sama adik-adik semua yang ada di rumah. Ya itu mungkin itu aja. Oke adik-adik, sampai bertemu kembali. See you, bye-bye. Sejauh aku berjalan, aku merasakan kedamaian yang tak terkira. Ya, sebuah kedamaian yang tak akan pernah kudapatkan di tempat ini. Di manakah itu? Di bumiku tercinta, Indonesia. Negeri yang begitu elok, dengan nyanyian alam, kehidupan di dalam lingkungan yang begitu ramah. Ingin selalu ku berada di sisimu, wahai Indonesiaku. Nusantara, sebuah negeri yang menjadi tempat diriku, tempat di mana ku dilahirkan. Sebuah bangsa di mana diriku dibesarkan, sebuah tempat yang menjadikan diriku cocok, kuat, dan hebat. Indonesia adalah negeri tumpah darahku. Dari ujung ke ujung, tampak jelas begitu hijau. Engkau adalah negeri sebagai kebanggaanku. Ya, Indonesia sebagai tanah airku. Dari sanalah suara tangisanku terdengar. Dari sana pula diriku dibesarkan. Aku begitu merindukanmu, merindukan Indonesia. Segeralah pulih, Indonesiaku.